Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Rifki dan teman saya Siti Safura Suarsa Maloka. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan tentang aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Silakan untuk Siti Safura Suarsa Maloka dibacakan. Aset tetap atau plan aset. Aset tetap meliputi tanah, pengembangan tanah, bangunan, dan peralatan seperti mesin perabot, peralatan. Karakteristik utamanya meliputi digunakan dalam operasi, sifatnya jangka panjang, dan memiliki substansi fisik. Penentuan harga perolehan aset tetap, yaitu yang pertama ada tanah, meliputi seluruh biaya untuk mendapatkan tanah, sampai tanah tersebut siap untuk digunakan. Pengembangan tanah, semua pengeluaran yang diperlukan untuk membuat pengembangan dan siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang ketiga ada gedung, seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan pembelian atau konstruksi. 4. Peralatan, seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh peralatan dan membuatnya siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Depresiasi. Depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aset berwujud menjadi beban dalam cara yang sistematik dan rasional pada periode yang telah diperkirakan dari manfaat sampai dengan penggunaan aset. Faktor yang mempengaruhi depresiasi itu yang pertama ada harga perolehan, kos seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh peralatan dan membuatnya siap untuk penggunaan yang dimaksudkan. Kedua, masa manfaat. Estimasi masa manfaat yang diperkirakan berdasarkan kebutuhan untuk perbaikan masa pelayanan dan kerentanan kadaluarsa. Yang ketiga, ada nilai residu. Depresiasi. Metode depresiasi. Tujuannya untuk memilih metode terbaik yang mengukur kontribusi aset ke pendapatan selama umur ekonomis. Ada unit aktivitas. Perusahaan mengestimasi untuk aktivitas total untuk menghitung biaya depresiasi per unit, depresiasi dan pajak penghasilan. Undang-undang pajak sering tidak mensyaratkan pembayaran pajak untuk menggunakan metode depresiasi yang sama atas pengembalian pajak yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan. Perubahan periode depresiasi diperhitungkan dalam periode perubahan dan masa datang. Perubahan perkiraan. Kedua, tidak ditangani secara retrospektif. Ketiga, tidak dianggap kesalahan. Revaluasi aset tetap. IFRS mengizinkan penilaian kembali aset tetap ke nilai wajar. Jika penilaian kembali digunakan, maka harus diterapkan pada semua aset dalam kelas aset. Kedua, aset yang mengalami perubahan harga yang cepat harus dinilai kembali secara tahunan. Jika tidak, penilaian kembali yang jarang dilakukan diterima. Pelepasan aset tetap. Perusahaan melepas aset tetap dengan 3 cara. Penghematan penjualan dan pertukaran lampiran. Penjualan aset tetap bandingkan nilai buku aset dengan dana yang diterima dari penjualan. Sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari pepohonan yang tumbuh dan sumber daya yang diambil dari tanah atau bumi, seperti minyak, gas, dan mineral. IFRS mendefinisikan industri ekstraktif seperti bisnis-bisnis yang terlibat dalam menemukan dan mengambil sumber daya alam yang terletak atau dekat kerak bumi. Yang pertama, harga perolehan. Harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkannya untuk digunakan. Yang kedua, depresi. Alokasi harga perolehan menjadi beban dalam cara yang rasional dan sistematis selama masa manfaatnya sumber daya itu. Aset tidak terwujud. Aset tidak berwujud adalah hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud, paten, copyright atau hak cipta, franchise atau lisenses aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur terbatas dan umur tidak terbatas. Jenis-jenis aset tidak berwujud. Pertama, paten. Yang A, hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mengontrol sebuah penemuan untuk sejumlah tahun tertentu dari tanggal hibah. Yang B, masa legalitas di banyak negara adalah 20 tahun. Yang C,
mengkapitalisasi biaya pembelian paten dan mengamortisasi masa legalitasnya atau masa manfaatnya, mana yang lebih pendek. Yang D, fee hukum yang dikeluarkan untuk keberhasilan mempertahankan paten dikapitalisasi ke akun paten. Akuntansi untuk aset tidak berwujud. Yang kedua, copyright. Yang A, memberikan kepemilik hak eksklusif untuk memproduksi kembali dan menjual karya seni atau publikasi. Yang B, menganugerahkan selama hidup pencipta ditambah sejumlah khusus tahun, di mana dapat bervariasi antar negara tetapi umumnya 70 tahun. Yang C, mengkapitalisasi biaya perolehan dan mempertahankannya. Yang D, mengamortisasi beban selama masa manfaat. Yang ketiga, trademarks and trade names atau merek dagang. Yang keempat, franchise and license. Yang kelima ada goodwill. Biaya penelitian dan pengembangan. Sering menghasilkan sesuatu yang paten atau hak cipta perusahaan seperti yang pertama produk baru, yang kedua proses, yang ketiga ide, yang keempat formula, yang kelima komposisi, yang keenam kerja yang berubah. Biaya dalam fase penelitian selalu dibebankan pada saat terjadinya. Biaya dalam fase pengembangan dibebankan sampai kriteria tertentu dipenuhi, terutama bahwa kelayakan teknologis tercapai. Kunci perbedaan. Yang pertama, seperti dalam IFRS, berdasarkan GAAP, biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dipisahkan menjadi dua komponen. Yang kedua, IFRS mengizinkan penilaian kembali aktiva tidak berwujud, kecuali untuk goodwill. GAAP melarang revaluasi aktiva tidak berwujud. Yang ketiga, GAAP tidak mensyaratkan penyusutan komponen. Yang keempat, GAAP tidak mengizinkan penggunaan akuntansi revaluasi untuk properti, aset tetap, dan peralatan di mana diperbolehkan berdasarkan IFRS. Yang kelima, berdasarkan GAAP dan IFRS, perubahan metode penyusutan yang digunakan dan perubahan masa manfaat ditangani dalam periode berjalan. Yang keenam, IFRS mengizinkan pengembalikan rugi penurunan nilai ketika terjadi perubahan dalam kondisi ekonomi atau dalam penggunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Yang ketujuh, akuntansi untuk pertukaran aset non-moneter baru-baru ini telah menuju satu titik temu antara IFRS dan GAAP. Terima kasih, inilah presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.